sesuai dengan data yang kita miliki di sini, maka yang pertama adalah Pak Sudewo. Menteri Desa itu anggarannya sangat sedikit, hanya sekitar 3 triliun, tapi program yang direncanakan sangat banyak sekali. Saya nggak membayangkan bagaimana kerja kerasnya Menteri Desa dengan seluruh jajarannya, membuat satu program dan kegiatan sekian banyaknya. Itu pasti menguras tenaga, menguras energi. Gitu. Sampai tidak kebayang mana yang harus diprioritaskan. Yang pertama saya ingin mendapatkan satu penjelasan dari Menteri Desa. Ini terkait dengan aspirasi atau keluhan masyarakat desa dan keluhan para kepala desa di seluruh Indonesia. Ada Perpres 104 tahun 2021 yang haruskan bahwa dana desa itu minimal 40% harus dipakai untuk BLT, kemudian kurang lebih 18% untuk ketahanan pangan. Sebenarnya ini sudah dirubah oleh Presiden pada saat Presiden bertatap muka dengan para kepala desa. Tetapi bagaimana legalitasnya, apakah sudah ada surat resmi terhadap perubahan itu sehingga penggunaan dana desa tidak mengacu lagi pada Perpres 104 2021. Ini sangat ditunggu oleh para kepala desa, sangat ditunggu oleh masyarakat desa. Mengingat dana desa itu menurut pengamatan mereka dan menurut pengamatan kami akan lebih tepat apabila digunakan untuk prioritas pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur desa ini merupakan satu sektor yang vital untuk mendongkrak pertumbuhan perkembangan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bukan uang yang harus dibagi-bagi secara langsung kepada pribadi-pribadi. Itu dampaknya sangat tidak mengena dan justru itu menjadi inefisiensi, tidak efektivitasnya penggunaan anggaran. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Menteri Desa. Yang kedua, dari anggaran yang digunakan atau dikelola oleh Menteri Desa sebesar kurang lebih 3 triliun, ini mayoritas adalah berupa dana desa. Dana desa untuk mendukung penggunaan dana desa yang sebesar 64 triliun, itu Kementerian Desa mendapatkan amanah kurang lebih sekitar 2 triliun untuk mengawal penggunaan dana desa. Andai kata Menteri Desa itu fokus terhadap bagaimana penggunaan dana desa itu, artinya dikawal secara betul supaya uang 64 triliun yang direncanakan di tahun 2023 dan juga di tahun 2022 ini digunakan secara efektif. Apakah betul desa menggunakan dana desa itu betul-betul tepat sasaran, betul-betul dalam perencanaannya itu sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan oleh desa atau tidak, apakah betul-betul terjadi sesuatu ketaatan administrasi dan ketaatan dalam pertanggungjawabannya ataukah tidak, itu semua dicermati dan dievaluasi untuk di tahun-tahun yang mendatang. Saya kira dari sisi ini Kementerian Desa sudah bisa dikatakan berhasil dalam kinerjanya. Tetapi kalau menyusun program yang sekian banyak, sampai ada program yang mungkin overlap dengan kementerian-kementerian yang lain, atau overlap dengan lembaga-lembaga yang lain, yang harus dipaksakan dengan anggaran yang kecil-kecil dalam satu program atau kegiatan dengan anggaran 1 sekian miliar, 2 miliar, 4 miliar, tetapi menjadi tidak fokus, tidak kelihatan manfaatnya terhadap masyarakat, tidak kelihatan manfaatnya terhadap desa tertinggal atau transmigrasi, tidak ada ukuran yang jelas apa yang sudah dicapai oleh Kementerian Desa. Jadi lebih baik program-program yang kecil sedemikian banyak itu diprioritaskan dalam satu kegiatan tertentu. Oleh itu pimpinan, kami itu ingin berbicara, saya
dan ingin berbicara dengan Menteri Desa dalam rangka membantu Menteri Desa supaya lebih mengerucut pada satu program tertentu itu yang dikatakan prioritas. Saya mengusulkan sebelum kami melakukan pendalaman terlalu panjang dan memberikan pendalaman dengan BMKG dan Basarnas, saya mengusulkan supaya rapat ini di-break sementara waktu, kita berdiskusi dengan Menteri Desa, ya, diskusinya dari hati ke hati, secara rasional dan realistis, sehingga kita tidak terlalu panjang berdebat di sini. Untuk apa? Untuk melahirkan sebuah program yang sifatnya prioritas di tahun 2023. Usulan saya di-break sementara waktu, kita bicara dengan Menteri Desa di tempat lain, ya, dalam kali ini. Barangkali itu yang saya usulkan supaya nanti akan lebih efektif dalam rapat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Hampir 2 triliun dana yang digunakan untuk kepentingan pengawasan terkait dengan dana desa. Oleh karenanya, tentu kami berharap bahwa pemanfaatan dana ini betul-betul untuk meningkatkan kualitas SDM. Sehingga kami tidak mau lihat lagi besok-besok ada aparatur desa, ada kepala desa yang tentu terjerat oleh APH, aparat penegak hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Karena kita harapkan bahwa dana yang sebesar ini bisa betul-betul dimanfaatkan untuk membekali SDM dari para aparat desa dan termasuk dalamnya kepala desa untuk bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kami tentu sangat prihatin melihat bahwa banyak kepala desa yang hari ini dilantik tetapi bukan berarti bahwa mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita tahu bahwa mereka terpilih bukan karena mereka pintar membuat laporan, mereka pintar membuat perencanaan, tetapi mereka tokoh, mereka dipilih oleh masyarakat. Sehingga tidak semua kepala desa yang terpilih adalah otomatis mampu untuk melakukan tugasnya sehari-hari. Oleh karenanya perlu pembinaan dan pelatihan, terutama dari Kementerian Desa, melalui pendamping desa dan seterusnya, agar mereka betul-betul bisa melaksanakan pembangunan di tingkat desa dan melaksanakan amanah dari Kementerian Desa untuk bisa mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Yang kedua, terkait dengan Perpres 104 ini betul-betul harus dikaji ulang agar pemanfaatannya di tingkat desa betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Bukan cuma anggota DPR, bukan cuma bupati yang punya rencana kerja, janji-janji ke masyarakat. Kepala desa hari ini juga sebelum mereka pilih, mereka punya janji-janji kepada masyarakat. Nah, kalau selama 5 tahun ini tidak bisa melaksanakan janjinya, berarti mereka akan gagal melaksanakan visi misi dalam pembangunan desa. Oleh karenanya, Perpres 104 ini salah satu penyebab sehingga mereka juga tidak bisa merealisasikan program-program yang telah direncanakan sejak awal. Sampai sekarang di anggaran Kementerian Desa masih ada bahwasanya dana desa untuk dialokasikan ke penanganan BLT ya, untuk BLT. Pak Menteri, beberapa desa mungkin tidak beberapa, banyak desa seperti halnya di Jawa di mana jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan ini seperti apa yang disampaikan oleh para kepala desa di tempat kita, bahwasanya mereka sangat kesulitan ketika harus mengalokasikan BLT kembali. Karena apa? Hampir semuanya sudah mendapatkan bantuan lebih dari satu
satu bantuan, lebih dari satu jenis bantuan. Menurut saya, apa tidak sebaiknya dana desa itu benar-benar dikembalikan lagi, difokuskan kembali untuk membangun infrastruktur desa yang memang saat ini masih sangat dibutuhkan. Seperti halnya di dapil saya masih banyak yang namanya jalan usaha tani yang belum ada. Ini tujuannya adalah salah satunya untuk meningkatkan nilai tukar petani. Bagaimana supaya petani kita juga bisa mendapatkan keuntungan karena adanya infrastruktur yang memadai, yang bisa dijangkau ke tempat-tempat produksi mereka, dengan begitu bisa mengurangi biaya transportasinya. Dengan begitu juga akan meningkatkan pendapatan atau hasil dari petani itu sendiri. Ini contoh saja. Sehingga saya secara pribadi, saya berharap juga ada teman-teman nanti yang bisa sepemikiran dengan saya, bahwasanya dana desa bisa dikembalikan lagi untuk fokus pada pembangunan infrastruktur desa. Saya berpendapat dan berharap transmigrasi mendapat anggaran yang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di tahun 2023 minimal 20% dari pagu anggaran Kementerian Desa. Sedikit ada aspirasi, dan ini sudah menjadi aspirasi kuat dari teman-teman asosiasi kepala desa terkait dengan masa jabatan kepala desa yang diusulkan dari 3 periode menjadi 2 periode, namun dengan jabatan 9 tahun. Tentunya ini adalah aspirasi yang menurut saya bagus, karena memang pemerintahan desa ini adalah ujung tombak dalam pembangunan di Indonesia ini. Dan yang kedua, dengan pertimbangan bahwa jabatan yang 3 periode, artinya ada pemilihan kepala desa 3 kali di dalam periode itu tentunya juga tidak bagus, karena ada konflik-konflik yang tidak sama seperti pemilihan bupati, pemilihan legislatif, karena sangat besar sekali konfliknya. Karena masa jabatan 6 tahun ini kadang-kadang perseteruan antara calon kepala desa terpilih dan kepala desa yang kalah ini masih belum selesai. Setelah itu baru ada pemilihan kepala desa lagi. Nanti kalau seumpama 9 tahun, maka ini juga tentunya ini adalah mengawal program-program dari pemerintah pusat yang dialirkan ke pemerintahan desa. Ini sangat bagus. Jadi saya berharap Kementerian Desa tidak hanya mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri, namun tentunya tetap monitoring dan mengawal bagaimana usulan ini menjadi sebuah kesepakatan di pemerintah pusat. Tadi, Pak Menteri, ini Pak Menteri Desa, satu tentang dana desa yang bisa digunakan untuk operasional kepala desa. Ini pernah kita suarakan, tapi kita melihat kemarin ada semacam kabar gembiranya dari Pak Presiden. Nah, seperti apa konkretnya? Kemudian yang kedua, Pak Menteri, ada kebijakan pemerintah daerah yang tidak seragam tentang gaji kepala desa dan perangkat desa. Ada yang 4 bulan mereka bekerja baru digaji, ada kadang 6 bulan. Jadi kepastian ini mudah-mudahan pemerintah pusat, Pak Menteri dengan Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi agar memberikan tekanan kepada pemerintah daerah, gaji mereka ini, gaji dan tunjangan mereka ini tidak lagi mereka terima per 4 bulan, tetapi setiap bulan itu mesti mereka terima. Karena kita tahu bahwasanya Indonesia ini kalau tidak dari desa kita membangun, maka sesungguhnya tidak ada pembangunan Indonesia. Terima kasih Pak Menteri. Kemudian terkait dengan dana desa untuk operasional desa sudah
dalam proses harmonisasi Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa. Insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Presiden 3%. Dan tentu dana desa tidak akan pernah lepas dari dua hal. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua peningkatan sumber daya manusia. Terkait dengan BLT yang minimal 40%, ini informasi yang kita terima, legal standing terkait dengan perintah Pak Presiden untuk minimal 40%, bukan maksimal 40%, itu sudah ada di meja Bu Menteri Keuangan, yang isinya antara lain dialokasikan yang kurang dari 40% dialokasikan untuk ketahanan pangan. Memang hari ini arahan Presiden fokus pada ketahanan pangan, termasuk kemarin misalnya terkait dengan aspirasi pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur yang tidak berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM, itu kita kasih ruang di desa mandiri sesuai dengan aspirasi yang berkembang, sehingga dana desa bisa dipakai untuk renovasi kantor desa dan seterusnya, tapi syaratnya adalah desa mandiri. Itu menjadi tidak jadi kita masukkan di dalam kebijakan karena ada surat dari Pak Presiden agar dana desa fokus untuk ketahanan pangan pada hari ini dan tentu terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Sehingga kita kembali, infrastruktur boleh, tapi yang bersentuhan langsung dengan urusan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Terkait dengan priorisasi kepala desa, tentu akan kita terus perjuangkan, dan aspirasi ini memang sangat kuat di bawah. Terus rekomendasi untuk menyesuaikan dengan undang-undang desa pasti akan kita tindak lanjuti. Diksi-diksi yang akan kita pakai pasti akan kita konsultasikan dengan diksi yang ada di undang-undang desa. Selebihnya nanti akan kita laporkan secara tertulis. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.